Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Hai guys, kembali lagi di Juli Wulan channel. Nah, kali ini aku nggak mau cerita-cerita yang seram-seram lagi. Aku kali ini mau sharing-sharing aja ke kalian. Mau sharing tentang gimana pengalaman aku pakai behel, kemudian gimana sih rasanya copot gigi. Nah, ikutin terus ya videonya. Kali ini aku mau cerita pengalaman aku tentang cabut gigi dan juga pasang behel. Nah, ceritanya aku itu mau cabut gigi karena di bagian gigi sebelah sini itu ada gigi susu yang seharusnya tanggal tapi nggak aku cabut. Nah, terjadinya penanggalan gigi ini umumnya sekitar 6-7 tahun. Nah, pada sekitar SD. Nah, pada waktu itu gigi yang sebelah sini itu seharusnya tanggal nggak aku cabut karena aku sendiri takut buat nyabut ini lah. Akhirnya sampai SMA, bahkan sampai aku kerja pun gigi yang sebelah sini itu tetap di sini karena gigi ini mati. Akhirnya gigi yang permanen yang seharusnya tumbuh di sini itu tumbuhnya di belakang. Akhirnya setelah aku kerja di sini, aku memutuskan untuk mencabut gigi yang bagian sini itu karena aku takut nanti kalau kelamaan itu akan kayak membusuk gitu di sini. Akhirnya aku putuskan untuk berangkat ke ahlinya untuk mencabut gigi yang sebelah sini. Dan setelah banyak drama, gigi aku dikikis dulu, akhirnya baru bisa dicabut. Karena gigiku yang sebelah sini itu nggak bisa dicabut, itu ada karang gigi yang tebel banget. Akhirnya gigi aku tuh nyangkut, nggak bisa kecabut gitu. Gigi yang permanen itu tumbuh di belakang gigi yang rusak ini. Akhirnya setelah dicabut yang bagian sini itu ompong, akhirnya aku memutuskan untuk pakai behel. Karena gigi aku normal jumlahnya, akhirnya aku pakai behel itu tanpa dicabut. Ada juga yang kelebihan gigi, akhirnya pakai behel itu harus dicabut, biasanya bagian kanan dan kiri supaya sinkron nanti hasil dari penarikan behel itu sendiri. Karena gigi aku normal jumlahnya, akhirnya aku tidak perlu mencabut gigi lagi. Aku cuma butuh waktu untuk meratakan bagian yang tumbuh di belakang. Nanti aku juga kasih tahu nih fotonya before dan afternya nanti pakai behel. Nah, di bagian gigiku bagian bawah itu juga nggak rata. Akhirnya sama yang tukang behelnya itu, dia ngomong yang bawah ini sekalian aja gitu. Akhirnya yang bawah itu juga ikut ke behel, dan sekarang alhamdulillahnya yang bawah itu udah agak rata. Cuma yang tengah ini agak sulit karena yang bagian sini, yang bagian depan itu agak bengkoknya lumayan parah. Akhirnya agak lama gitu. Nah, gimana sih proses pemasangan behel untuk pertama kali? Nah, bagi kalian yang mikir pakai behel itu sakit, pakai behel itu kayak menyiksa, pakai behel itu nggak bisa makan, tenang, pakai behel itu pertama kali emang sakit karena ada penyesuaian antara gigi dan mulut. Nanti penyesuaian itu cuma menyebabkan sariawan karena ada benda asing atau kita sudah memasang benda asing di daerah mulut yang sangat sensitif ini. Kalau katanya pasang behel itu sakit, ya emang sakit. Pertama itu emang sakit karena ya penyesuaian. Aku dulu seminggu itu nggak bisa makan nasi. Bukan nggak bisa makan nasi, cuma kalau makan terlalu keras itu sakit di gigi. Akhirnya aku seminggu itu cuma makan roti, terus malamnya aku makan nasi cuma aku benyekin pakai sendok itu, jadi kayak
lembek-lembek itu, supaya kita kalau ngunyah itu nggak terlalu menekan gigi, akhirnya nggak terlalu sakit. Proses pemasangan behel pertama juga harus dibersihkan karang giginya dulu, karena ya percuma nanti kalau kita pasang behel tapi karang gigi nggak dibersihin, ya percuma. Aku pemasangan behel ini sekitar setengah tahun lebih kayaknya ya, 7-8 bulan kalau nggak salah. Waktu ratanya pemasangan behel itu tergantung gigi masing-masing. Ada yang sebentar 1 tahun atau 2 tahun itu udah rapi, udah rata, bahkan ada yang bertahun-tahun itu belum rata, ya tergantung kondisi giginya. Kalau gigi aku yang bagian bawah itu kan cuma diratain aja, cuma sedikit yang bermasalah. Sekitar 4 bulan itu baru ada hasilnya, karena ringan aja, cuma meratakan bagian yang bawah. Nah, kalau yang bagian belakang ini kan tumbuhnya itu di luar area pertumbuhan gigi, akhirnya yang di bagian belakang ini lebih lama prosesnya. Buat kalian yang mau masang behel itu harus pergi ke tempat yang emang ahlinya pasang behel, jangan yang kayak abal-abal itu, nanti takutnya giginya bukan lebih rapi tapi malah lebih rusak. Untuk waktu kontrol behel sendiri, aku kontrol setiap 2 minggu sekali. Tapi kadang aku juga 1 bulan sekali ganti karet dan kawat behel ini sendiri. Kalau anjurannya itu minimal 1 bulan ganti 1 kali. Karena kita setiap makan itu, mau makan yang panas atau makan yang dingin, nah karet behel itu sendiri gampang memuai, jadinya gampang molor gitu. Kalau kita nggak ganti, nanti takutnya hasil penarikan dari behel itu sendiri nggak maksimal. Untuk pembersihan atau waktu menyikat gigi juga, aku gunakan sikat ini untuk membersihkan area bracket. Nah, kalau untuk sikat gigi biasa, itu aku pakai sikat gigi yang sedikit kaku, supaya sikat gampang menjangkau area gusi yang dalam-dalam sini. Untuk pasta gigi sendiri, pasta gigi itu pada umumnya sama aja, nggak ada pasta gigi khusus. Untuk pemakai behel itu nggak ada pasta gigi khusus ya, cuma pakai sikat yang ini tadi supaya area bracket itu tetap bersih. Nah, untuk macam behel-behel sendiri ada 5 macam behel, yaitu behel yang metal, yang aku pakai ini behel yang metal, kemudian ada yang behel keramik, kemudian ada behel yang damon, behel transparan, kemudian ada behel lingual. Nah, lama pemakaian dari bracket-bracket ini sekitar 1-3 tahun sesuai kondisi giginya. Pilihan behel sendiri itu sebenarnya sama aja, cuma ya gantung kebutuhan kalian. Belum pakai behel ini, kalian harus memahami kebutuhan kalian untuk merapikan gigi itu sesuai pemilihan bracket yang mana. Untuk jenis kawatnya sendiri ada yang kecil juga ada yang tebal. Nanti kalau yang kecil itu untuk menyesuaikan dulu. Nah, yang tebal ini untuk hasil merapikan gigi. Biasanya pada akhir-akhir kalau udah gigi agak rata baru pakai kawat gigi yang agak tebelan. Nah, sekarang aku udah pasang yang agak tebelan karena udah pada jalurnya, udah pada urutan giginya. Kalau dulu awal masih berantakan kan pakai yang tipis dulu untuk menyesuaikan. Nah, untuk kalian yang mau pasang behel, jangan sekali-sekali kalian merasa takut atau gimana. Iya, pertama kali itu kalian takut, jadinya mikirnya sakit atau gimana. Sakit itu karena penyesuaian dulu. Sakitnya itu bukan kayak sakit gigi, cuma ngilu aja karena ada benda atau orang asing yang masuk ke mulut kalian. Jadi kalau yang mau pasang behel itu kalian harus ada niatan, kemudian kalian itu harus buang rasa takut itu supaya kalian mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Dan juga pergi ke tempat yang memang ahlinya dalam memasang behel. Jangan kalian cari yang behel murah tapi nanti hasilnya tidak memuaskan.
malah nanti kalian buang-buang uang aja. Nah, itu tadi pengalaman aku pakai behel. Nanti kalau aku mau ganti karet atau apa, nanti kalian akan aku ajak buat pergi ke sana. Oke, thanks for watching. See you the next video. Assalamualaikum.